Halo pemirsa, selamat malam. Salam jumpa kembali di channel saya, Safari Driver. Tapi sebelum saya berbagi cerita, ada baiknya channel Safari Driver, pemirsa atau rekan-rekan, di-share, di-like, di-komen, dan di-subscribe. Jangan lupa ya, saya selalu mengharapkan itu. Ya, di dalam video kali ini saya akan berbagi menurut pendapat saya yang saya sukai dari 4 aktivitas yang sangat berbeda ya. Karena sering sekali teman-teman sebetulnya suka bertanya begini, sebetulnya kamu ini mau jadi apa sih gitu. Bahkan ada, heran saya kok banyak banget kegiatannya atau aktivitasnya. Bahkan ada lagi seperti ini, lah kamu sudah begitu kok masih mau juga jadi ojol, atau lu kok dagang juga, seperti itu. Banyak sekali yang teman-teman yang boleh dikatakan, pertama di ojol ya, atau di teman kantoran yang sudah suka bertanya, kamu ini sebenarnya mau jadi apa gitu. Nah baiklah, di sini saya akan coba bercerita. Saya mempunyai 4 aktivitas ya. Dari 4 aktivitas ini yang sudah pasti itu saya tinggal 2 yang saya jalani ya. Yang duanya itu sudah boleh katakan vakum ya. Dari keempat ini saya akan terangkan. Pertama, saya itu tadinya bekerja di perusahaan ya. Kedua, saya mengajar ya, mengajar di perguruan tinggi. Ketiga, saya itu ojek online juga ya, ojek online juga. Yang keempat itu saya wirausaha. Tapi sebelum saya mengajar, saya itu sudah bekerja sambilan wirausaha. Artinya saya berdagang ya, berdagang pakaian anak-anak, khusus pakaian anak-anak yang branded ya. Nah, eh jauh hari sebelum saya mengajar dan ojek online ini, aktivitas bekerja dan wirausaha ini berjalan lancar ya. Tapi di antara kedua ini, saya sebetulnya sangat senang, atau passion saya mungkin di wirausaha ya, atau dagang ya. Kenapa? Karena di wirausaha atau dagang ini saya mendapatkan kebebasan yang betul-betul bisa mengekspresikan perasaan saya, mengekspresikan keinginan saya tanpa diatur oleh prosedur ya, tanpa diatur dengan aturan-aturan dari perusahaan yang boleh dikatakan notabene kita wajib untuk mengikutinya. Ya, nah di usaha ini, di wirausaha ini saya beraktivitas tidak harus pakai sepatu, pakai sendal saya bisa, tapi rata-rata saya pakai sendal jepit ya. Kedua, bisa pakai celana pendek yang sedengkul ya, kata orang celana 78 ya. Bisa saya pakai baju kaos yang lusuh pun kadang-kadang saya pakai, yang penting bajunya menyerap keringat dan tidak panas, tidak gerah ya. Nah, tapi kalau kantoran otomatis saya harus pakai kemeja lengan panjang ya, pakai baju perusahaan lagi, terus pakai celana bahan yang formal, pakai sepatu yang enak dilihat gitu kan. Bicara pun, kalau kadang-kadang kita beretika pun di perusahaan atau di kantor ataupun di pabrik, kita harus jaga-jaga ya. Karena apapun alasannya, kalau di perusahaan, image seorang karyawan itu terlihat dari penampilan dan bicaranya ya, bukan dari jabatannya saja. Tapi kalau kita di usaha ya, kalau misalnya orang bilang ih nggak enak banget bicaranya, atau misalnya lulu atau gua, nah itu ya wajar, itu memang di dunia 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 lapangan ya. Dan walaupun di dunia lapangan, tapi ya alhamdulillah saya tidak seperti itu juga gitu, karena tetap saya menjaga image, menjaga nama baik, bebas tapi sopan ya. Nah ini yang saya suka. Kedua, di wirausaha itu enaknya kalau produk kita sudah dikenal oleh konsumen itu, uang itu datang sendiri ya. Orang dari jauh-jauh, entah itu dari pokoknya Jabodetabek deh, kenal dengan produk kita, orang itu akan datang ke kita. Kita kasih harga sekian, orang pun ikut gitu loh. Jadi di sini
kalau kalau memang kita sudah mempunyai nama ya, punya label ya, artinya penghasilan kita dari wirausaha atau dagang itu lebih besar daripada penghasilan kita sebagai seorang karyawan, sekalipun itu manajer ya. Karena kalau di manajer ya, manajer sudah itu paling tinggi, misalnya perusahaan-perusahaan asing itu 17 juta atau 23 juta kalau dunia manufaktur ya. Tapi kalau misalnya kita wirausaha dan kita dikenal orang, 17 juta atau 23 juta itu kita bisa dapatkan dalam 2 minggu ya. Nah, disinilah yang saya suka. Memang untuk membangun suatu usaha itu tidak gampang ya. Usaha itu perlu mental ya, perlu mental yang kuat, perlu perhitungan yang cerdas, perlu perhitungan yang matang ya. Terus mempunyai kemauan yang keras ya, tidak malu-malu ya. Karena lihat, banyak sekali orang Indonesia itu kita lihat saja misalnya di pasar ya. Nah, mereka itu kelihatannya seperti biasa, tapi penghasilan mereka luar biasa ya. Karena hari ini saya suka ngobrol, ternyata dia mempunyai rumah paling paling bagus di situ. Dia sudah bangun masjid. Ada lagi dia hanya jualan jadi distributor untuk misalnya makanan tertentu, ternyata mobilnya lebih dari Alphard dia punya. Nah, ini luar biasa. Coba kalau kita karyawan, waktu kita sudah terpatri dari jam 7 kita berangkat, atau dari jam 6 kita berangkat, pulang kita malam ya. Di kantor dari jam 8 lah kita bekerja sampai dengan jam 12. Jam 1 kita masuk lagi. Sudah level manajemen up, itu tidak mungkin kita pulang on time. Udah pasti kita pulang di luar jam normal kita kerja. Bisa jam 7, bisa jam 8 ya. Apalagi perusahaan-perusahaan asing sangat menuntut kita benar-benar mempunyai sesuatu yang memberikan ke perusahaan. Nah, kalau kita tidak pintar-pintar di dalam hal ini, waktu kita banyak sekali terbuang di sana. Beda dengan kita usaha, waktu terbuang tapi kita mempunyai uang gitu loh ya. Nah, ini antara wirausaha dan bekerja ya. Setelah saya menjalani itu, saya coba lagi tanpa saya sadari juga, akhirnya saya terjun ke dunia pendidikan. Nah, di dunia pendidikan ini bekerja saya bukan tinggalkan ya, memang pas saya bekerja, saya masuk ke dunia pendidikan. Di dunia pendidikan ini seiring berjalannya dengan ojek online. Nah, wirausaha saya abaikan. Nah, di ojek online sama pendidikan ini boleh dikatakan waktu yang bisa kita atur sendiri ya. Kalau misalnya ngajar, kita bisa ngajar siang gitu. Bisa kita berangkat dari rumah jam 9 atau jam 10 karena kita nanti ngajar di atas jam 12 siang begitu ya. Nah, enaknya di pendidikan itu kita bisa membagi ilmu yang kita punya ya. Kita bisa berbagi kepada semua murid-murid kita atau mahasiswa-mahasiswa kita, dan mempunyai suatu kepuasan jika mahasiswa kita atau murid kita yang tadinya tidak tahu, dia jadi tahu. Yang tadinya wawasannya sedikit, dia mempunyai jadi wawasan yang sangat besar sekali ya. Dan saya sangat bangga, saya sangat senang ya kalau melihat mahasiswa saya tadi yang tadinya, atau murid saya yang tadi yang boleh katakan tidak mengerti, dia mengerti, dan bahkan dia bisa mengekspresikan segala sesuatunya berdasarkan masukan-masukan, entah itu dari televisi, entah itu dari surat kabar, ataupun dari media elektronik lainnya seperti handphone segala macam. Dan itu menjadi suatu diskusi yang menarik dengan saya, dan dia menjadi membuat orang menjadi suatu hal yang spesial, itu sesuatu kepuasan buat saya ya. Nah, itu kalau untuk mengajar. Tapi kalau untuk di ojek online ini, saya yang sangat suka itu waktunya ya. Waktunya, kalau saya malas berangkat pagi, saya bisa berangkat siang, waktunya saya ulur lagi dengan target yang saya sudah tentukan ya. Dan saya kerja ini tidak ada yang ngatur, tetapi saya sendiri yang ngatur waktunya ya. Memang terkesan kalau ngeliat di ojek online itu rata-rata sampai sekarang orang menganggap ya tukang ojek gitu ya. Ya tukang ojek, ya apa masalahnya
dengan tukang ojek? Nggak ada masalah kan? Toh nyatanya kita mencari dengan halal. Bahkan ojek online kalau memang kita pintar itu penghasilannya lebih dari karyawan juga sama. Kalau kita punya target sehari 200 kita bisa keep sebagai tabungan 200. Kalau kita bekerja kita ojek online itu tidak ada liburnya kan santai kan. Jadi kita bisa ambil setiap hari bekerja itu selama 30, tidak usah 31, 30 aja. 2 kali 3 aja udah 6 juta kita dapat. Nah, apa bedanya dengan kita bekerja di perusahaan sebagai staff? Iya kan? Nah, jadi ini saya menikmati. Selain itu di ojek online itu bukannya tidak ada ilmunya ya. Ilmunya juga kita dapatkan. Kenapa? Di sini kita menambah wawasan, kita bertemu dengan banyak teman-teman ojek online lainnya seperti misalnya dari aplikasi ojek online yang A, yang B, yang C, kita bisa ngobrol, kita bisa sharing, teman banyak di mana-mana itu teman, saling membantu, silaturahminya kuat, solidaritasnya kuat gitu ya. Nah, itu kalau di ojek online. Kedua, kita ilmu lainnya adalah bagaimana kita berhadapan dengan customer kita ya. Dan ini juga kita melatih kesabaran karena customer itu beda-beda tipikalnya. Ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang sombong, ada yang cuek sekali, ada yang tidak mau ketemu segala macam ya. Nah, ini merupakan ujian kita sampai sejauh mana kita mempunyai tingkat kesabaran ya. Nah, inilah yang saya suka dari ojek online. Memang risikonya sedikit lebih besar ya, karena mungkin kalau kita tidak berhati-hati berarti risikolah yang akan kita hadapi ya. Nah, jadi seperti itu dulu pemirsa atau rekan-rekan, karena ini sudah sedikit panjang ya. Pertama itu, jadi kalau boleh kita memilih ya, kalau boleh saya memilih, saya pertama saya suka wirausaha ya. Kalau saya boleh memilih, saya lebih suka wirausaha, berdagang atau berniaga apa saja yang bisa saya inikan ya, seperti dagang makanan, dagang pakaian, apapun ya. Apalagi sekarang sudah sistem online semua ya, itu enak sekali. Selain itu saya memilih ojek online ya. Selain ojek online, ketiga saya baru masuk mengajar, keempat saya baru memilih menjadi karyawan. Kalau orang memilih pertama adalah karyawan, saya memilih karyawan itu sebagai yang keempat dari wirausaha, mengajar, dan ojek online ya. Mungkin itulah yang passion yang saya sukai dan pernah saya jalanin ya. Semoga apapun yang saya bagi ini mempunyai nilai-nilai positif yang rekan-rekan atau pemirsa ambil. Oke, itu dulu. Sekali lagi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih pemirsa atau rekan-rekan. Selamat malam. Bye-bye.